Bapak Ibu, sering tak kita berantem di dalam rumah kita? Tiba-tiba anak kita nangis tengah malam tanpa alasan. Tiba-tiba ada masalah kecil dalam rumah kita, kok jadi masalah besar sampai terucap talak. Kadang kita pulang ke rumah tidak merasa nyaman, kita merasa kesempitan, ada sesuatu yang aneh di dalam rumah kita tapi kita tidak tahu. Sampai kita minta didoakan atau mendatangkan guru ke rumah kita supaya mendoakan, karena kita ada merasa sesuatu yang di dalam rumah kita yang belum jelas. Gangguan, makhluk halus, apa alam gaib, macam-macam. Tahu enggak sebabnya apa itu semua? Ini sebabnya semua, termasuk anak-anak kita yang bandal, rewel, tidak bisa diam dan bisa menuruti orang tuanya. Itu semua gara-gara ada banyak syaitan dalam rumah kita. Banyak syaitan dalam rumah kita. Sebab adanya banyak syaitan, kehilangan barakah, rahmat dan kehilangan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Obatnya apa? Obatnya sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum iqra'u surat al-Baqarah. Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru asyaitanu minhu. Rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, asyaitan bakal kabur, lari. Lari dari rumah yang ada bacakan dalamnya suratul Baqarah. Boleh baca, boleh setel. Dan lebih baik kita baca. Lumayan panjang suratnya, yang memang lumayan panjang. Kalau tidak bisa khatam dalam satu hari, tak apa-apa. 2 hari, 3 hari. Nanti bersambung sampai selesai. Begitu selesai, ulang lagi. Menjadi kebiasaan dan rutin. Saya punya ibu, setiap hari khatam suratul Baqarah. Setiap hari khatam suratul Baqarah. Oleh kerana itu, nikmat. Cuba Bapak Ibu kalau amalkan amalan ini, insya-Allah Allah lindungilah keluarga kita. Akan menjadi nikmat dan harum. Baru berkata, rumahku surgaku, karena keberkahan suratul Baqarah. Jangankan suratul Baqarah bisa membawa keberkahan, satu ayat di dalam suratul Baqarah, ayat kursi. Apa kata Rasulullah SAW? Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis salat, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya, dijamin masuk surga. Subhanallah. Satu ayat jaminan masuk surga. Gimana kalau suratul Baqarah semuanya? Gimana 30 juz Al-Quran? Makanya selalu saya ingatkan jamaah, habis salat jangan tinggalkan ayat kursi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan seterusnya sampai akhir, baca ayat al-kursi. Sibuk, ada rapat, ada meeting, mepet, waktunya, buru-buru, tak apa-apa. Baca ayat al-kursi, habis itu tinggalkan masjid. Musallahnya, pergi. Terus zikir yang lain gimana? Tak apa-apa sambil jalan. Sambil jalan kaki, naik motor, naik mobil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus. Agar kita tetap menjaga. Karena apa kata Rasulullah? Barang siapa yang baca selepas salat ayat kursi, dijamin menjadi ahli surga. Bahkan dibaca di saat tidur. Kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabahu syaitan. Dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Ayat al-kursi di waktu tidur. Anak-anak kita sudah terlanjur tidur, belum baca ayat kursi, boleh ibu-ibu, bapa-bapa bacakan. Sambil usap kepalanya, usap wajahnya, usap badannya, membaca ayat kursi. Allah lindungi anak kita dari mimpi buruk, dari godaan, dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangan digoda oleh syaitan, tidak didekat oleh syaitan. Faham Bapak Ibu? Termasuk suratul Baqarah, atau kita mau khatam Al-Quran, apalagi kita di hari-hari yang agung dan mulia. Bapak Ibu, nilai ibadah, pahala ibadah di hari-hari 10 Dzulhijjah ini jauh lebih besar daripada hari lain. Bahkan kata ulamaul muhaqqiqin, amalan-amalan di hari 10 ini jauh lebih mulia daripada amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Coba bayangkan. Walaupun itu berbeza pendapat, tapi sebagian besar ulama al-muhaqqiqin mereka berkata amalan-amalan di 10 hari ini jauh lebih mulia daripada bulan Ramadan. 10 Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Sampai Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tidak ada amal salih yang paling dicintai Allah sebagaimana amal salih di 10 hari Dzulhijjah ini. Kemarin 1 Dzulhijjah, hari ini Sabtu, sekarang hari 3.
manfaatkan sisanya. Kalau bisa berbanyak puasa, berbanyak sedekah, berbanyak baca Quran, terus berusaha segala amal kebaikan. Setiap amal salih anda punya saham di situ. Nilai ibadahnya jauh lebih besar daripada bulan-bulan lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari di dunia adalah hari 10 hari Dhul Hijjah. Bahkan hari yang termulia di sisi Allah, Yaumun Nahar. Inna a'zamal ayyami inda Allah Yaumun Nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kalau tidak bisa puasa semuanya, paling tidak puasa Arafah tanggal 9, satu hari. Satu hari, tapi berkahnya menghapuskan dosa 365 hari. Satu hari menghapuskan dosa 365 hari. Subhanallah. Jangan dilalaikan. Ramadan aja yang 30 hari begitu cepat habis. Masa 10 hari pasti lebih cepat. Apapun saham amal salih, tahajud walaupun 2 rakaat tutup witir, baca Quran, sedekah, zikir, istighfar, silaturrahim, ziarah kubur, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal. Apapun amal salih lakukan. Apapun amal salih, sekecil apapun amal salih, usahakan setiap ada amal salih anda punya saham, anda punya saham, anda punya saham. Biasanya suka masbuk, usahakan 10 Dzulhijjah ini saya tidak mau masbuk lagi. Biasanya ketiduran salat subuh, usahakan jangan ketiduran salat subuh lagi. Usahakan kejar takbiratul ihram sama imam. Jaga sunnah qabliyah ba'diyah, jaga salat duha. Segala amal kebaikan anda bisa lakukan di 10 ini hari karena sangat luar biasa kemuliaannya. Jangan sampai tersia-sia.